masalah ini bapak urip ya itu. Ya kenapa ya? Sebenarnya hidup kita sendiri, rasanya ada. Sebenarnya hidup kita itu sendiri, cuma temannya banyak. Ya. Misalkan ini, kita hidup satu rumah, ya. Punya nasib berbeda-beda. Ya. Apa enak wong? Ayo untuk rezeki bareng-bareng kan gak mikir. Anak wong jenenge wong mati kencan ono. Iya. Pasti kan sendiri-sendiri. Ya kan. Menungso yen nang iki kudu iso ono ing ngasane Gusti. Ya kan. Jadi kita juga diberikan hak untuk berusaha. Lalu siapa yang berusaha? Jangan dalam arti berserah berpasrah itu dalam arti kita tidak melakukan apa-apa. Kita juga melakukan apa-apa dalam arti apapun yang akan terjadi kita serahkan pada Sang Maha Pencipta. Ya kan? Dan tujuannya apa hidup ini sebenarnya? Untuk pengabdian. Pengabdian pada siapa? Ya, pada Sang Maha Pencipta. Kan itu tujuan yang sebenarnya secara hakiki. Ya, ya. Kalau masalah sebenarnya masalah kehidupan itu kan apa ya? Dibilang sampingan atau apa ya? Jadi patut teori untuk bertahan hidup sebenarnya kayak kita makan, ya, bekerja itu hanya untuk sampingan yang jadi sampingan dari kehidupan ini biar kita bisa bertahan hidup kan ngomong. Tapi yang terjadi antara murka, hasrat dan keinginan nafsu dunia merasa lelah. Sekarang yang menjadi faktor utama kehancuran dunia apa? Rasa. Seharusnya karsa itu digunakan untuk mencukupi kehidupan kita biar kita tidak kelaparan, mau butuh makan karena kita punya raga, ya kan? Kalau di kehidupan, makanya raga itu sifatnya tidak abadi, sifatnya yang materi itu kan tidak abadi. Kalau yang non materi sifatnya abadi. Yang non materi nggak usah makan aja nggak lapar, ya kan? Kita butuh energi karena terbentuk dari 4 unsur alam. Jadi ya makanya namanya nasib, jodoh, ya kita berusaha dalam arti terserah itu entah apapun yang terjadi, apapun yang keterima banyak ataupun sedikit ya kita terima. Karena apa? Ya namanya kehidupan itu menghindari sifat sambat, nelongso, ngerasulo. Nah itu ya, akhirnya apa? Rasa bersyukur kita nggak ada. Yaitu seperti yang saya bilang, ujian hidup itu ada 2, cobaan dan godaan. Ya. Kalau tidak cobaan, Rasulullah sambat, akhirnya ujung-ujungnya nggak bersyukur kan? Ya. Kalau diberikan godaan, dikai rezeki 50.000 kurang, kayak 100.000 dikai turah 100.000 kurang meneh, dikai turah 200.000 kurang meneh. Ya begitulah manusia. Akhirnya apa? Lari dari hakikat pengabdian kita. Kenapa kita dihidupkan di sini ini kan gitu. Jadi keimangan kurang. Kalau kita bisa menyadari ketika kita minum air, wah rasanya air itu enak sekali. Ini dari mana? Dari alam. Ya, kita menghirup udara itu dari alam. Ya, kita mandi. Kalau mandi kita juga harus merasakan airnya ketika berguyur itu mengandung energi. Kalau kita menyadari loh, itu pengaruh.
Jangan asal mandi jur itu. Ketika kita mandi kita rasakan air itu telah menculik tubuh kita. Itu akan menambahkan energi. Jadi pikiran kita yang terkonek dengan energi air ini yang mengguyur tubuh kita, akhirnya bagiannya energi itu bagian dari spirit. Pele kan, perkara mandi loh. Ya, ngombe iki dirasake, aku iki ngombe banyu. Nah, itu. Lah wong Jawa iki ngono. Ya. Makane wong Jawa nek ngarani rasa pangrasa. Aku ngrasake kopi. Makane kopi ora dirasake nikmat, nikmat. Iku dhewe banyu. Nah, kadang-kadang manusia itu sudah diberikan air, diberikan makan dari hasil bumi, diberikan udara, itu masih kurang. Coba sama sang pencipta itu dari 4 unsur itu dihilangi 1 aja, kira-kira kita bisa hidup enggak? Ya. Lalu kan alam itu alam itu umpama bisa berbicara. Ibaratnya ini aku menyampaikan bahasa alam. Podo ndang sadar, podo ndang elingno kan. Mumpung kebacut. Karena apa? Keadaan alam, vibrasi alam yang ya manusia ini dulu seneng ya. Tapi nanti akan menjadi suatu penyesalan kalau kita nggak segera membangkitkan diri kita untuk mencapai tingkat kesadaran diri kita. Sepele, kita minum air itu bagian tingkat kesadaran diri, kita menghirup air itu bagian tingkat kesadaran diri. Mandi pun kita dengan air kita rasakan. Ya, sepele toh. Dan itu hal yang sering dilalaikan oleh manusia. Babakan adus mandi. Iya kan? Apa pernah adus? Pokoknya biu-biu kita nggak merasakan. Kita kok bisa menjadi bersih ini karena air. Coba nerang tanya. Nah gitu. Nah karena apa? Ketika kita bisa dekat dengan alam, sebenarnya kita akan memurnikan diri kita. Satu cara untuk penyempurnaan diri. Manakala kita tidak bisa menyadari keberadaan alam itu sendiri, merasakan apa yang kita rasakan untuk alam, malah mungkin kita bisa dekat dengan alam. Ngomong kosong. Kalau kita bisa mengatakan dekat dengan alam, tapi setiap alam dari bagian unsur alam hadir di dalam diri kita, kita tidak pernah merasakan. Ya. Kan hal sepele itu. Hal sepele yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Kadang saya ingin makan aja telet, ya tuh rakelingan tiap ini mangan karo apa kan, ini kok ngerti kan, mikirnya duit kan itu orang sekarang, gitu. Sing di berarti ki patuto sing diminta apa itu saya gak menurut, ya kan. Nah kadang-kadang manusia itu kehilangan itu, ngomong alamnya ngomongin ini. Kalau kita sudah menyatu dengan alam, kita merasakan apa yang alam rasakan. Hukum juga balik itu aja. Enggak, ketika kita dekat dengan alam, beratnya pahit dan sakitnya alam, kita juga ikut merasakan. Alam ini berbicara apa? Kita juga ingin berbicara seperti apa yang harusnya alam bicarakan, cuman kan alam berbicaranya dengan bahasa kejadian dan kisah kan. Ya cuman kadang-kadang itu lah kok dikei banyu kelingnya, dikasih ujian bencana orang nggak inget kok gitu loh. Kan sepele. Iya ya, kita minum dengan air, mandi dengan air aja nggak kita sadari apalagi bencana. Kita kembali ke tema awal tentang kehidupan. Kadang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang berpikir bahwa terus pasrah harus ngosong.
Ya, bagaimana Mas menyikapi dengan tingkat tersebut? Hidup ini berproses, ya ya. Ibaratnya gini, main proses dan produce proses kan gitu kan. Jadi ya itu tadi saya seperti bilang, manusia berhak untuk berusaha, Tuhan yang menentukan, ya kan. Dan tergantung apa yang kita berikan, alam itu akan memberikan apa yang kita berikan. Saya ulangi lagi ya, alam akan memberikan apa yang telah kita berikan padanya. Dan sekarang yang kita berikan apa? Kasih sayang. Lalu ini kasih mana teman? Iya kan? Kita menyadari keberadaan alam ketika kita mandi. Karena apa? Punya rasa kasih dengan air. Kelak karena air itu pun juga mengasihi kita. Keluar dari perut bumi melalui sumber air, ya kan? Diulangi banyak ada tekan bisa rumah loh. Jangan mengalihkan penuh. Iya, kita tinggal menancapkan sekarang, zaman sekarang kita tinggal menancapkan tabung aja udah keluar air. Tuhan itu agak mahal murah, kurang mau ini yang diberi itu tidak enak. Apa kelingan kita bikin sumur nih, ya. Apakah pernah kita mengagungkan kuasa Tuhan? Itu luar biasa, ya. Kuwi wae lali kan, manusia ini dulu lali liputan apes, ya kan. Nah, kalau nggak lupa, kalau nggak ya apes, itu menungso. Makanya fungsinya kita mengingatkan tingkat kesadaran diri kita, dan kita mawas diri. Ya, fungsinya mawas diri kan gitu. Mawas diri itu ibaratnya itu kita merasakan atau merumansani keberadaan alam itu sendiri. Ya, jika manusia sekarang itu inginnya instan, nggak mau berproses. Nah, karena apa? Berprosesnya hanya dilarikan atau diarahkan pada hal yang sifatnya keduniawian. Ya, tapi untuk hal yang sifatnya pada ketuhanan, kayaknya itu sesuatu hal yang aneh buat orang sekarang untuk mengenal Tuhan. Kan lucu kan? Sama aja kan kita sudah melupakan asal usul kita. Ya. Kalau kita berbicara tentang penyatuan dengan alam, manusia jika mau hidupnya selamat itu harus bisa menyatu dengan alam. Seberapa besar efek bagi manusia jika manusia tersebut melupakan dan bahkan tidak menyatu dengan alam? Itu tadi seperti yang saya bilang dulu, ya. Ibarat ini sepeda pancal ontar itu, ini ada capnya, ya. Ketika dia berjalan di lelumpuran kan kotor nih, ya. Lah, cat ini kan juga termasuk bagian dari luar dari rangka sepeda, ya. Tapi kan sudah melekat, ya kan. Iya. Dan yang kotoran yang sisa-sisa lelumpuran ini kalau kena air pasti hilang lah. Tapi catnya kan enggak. Karena apa? Catnya sudah melekat pada rangka